Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, untuk hari ini khusus ini pertemuan pertama di tahun 2020. Saya akan membahas soal-soal UTBK, persiapan UTBK tahun 2021 ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya gitu. Nah, untuk soal-soal yang akan saya bagikan ini nanti, ini soalnya akan saya pecah-pecah per bab gitu, per bab, per materi. Semoga bisa memudahkan teman-teman untuk belajar persiapan UTBK SBMPTN gitu ya. Dan soal ini khusus untuk soal sejarah aja ya. Jadi semoga bermanfaat, dan jika ada kekurangan, ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar gitu ya. Dan yang belum subscribe bisa subscribe ke channel saya ini gitu. Oke, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang materi manusia dan sejarah. Nah, manusia dan sejarah ini adalah materi kelas 1. Materi kelas 1 sebenarnya untuk materi manusia dan sejarah ini ada di sejarah peminatan maupun di sejarah wajib gitu ya. Tapi untuk sejarah wajib tentunya porsinya lebih sedikit daripada materi sejarah peminatan gitu. Kalau di sejarah peminatan materi ini dibahas panjang lebar di materi kelas 1 gitu. Tapi kalau untuk sejarah wajib mungkin dibatasi ya. Tapi sama kok, esensinya intinya itu sama yang dibahas, manusia dan sejarah. Nah, untuk pertemuan materi ini yang dibahas itu tentang pengertian sejarah, kemudian tentang konsep-konsep dalam sejarah gitu. Seperti apa toh pengertian-pengertian sejarah menurut para ahli, menurut Herodotus itu seperti apa, Kolius seperti apa. Lalu ada sejarah sebagai peristiwa, sebagai ilmu, sejarah sebagai kisah, sebagai seni, itu juga akan dibahas di materi pada pertemuan kali ini. Langsung saja ya, kita akan belajar soal-soal apa saja toh yang keluar dari tahun ke tahun tentang materi manusia dan sejarah. Saksikan videonya ya. Baby, whoa, oh, oh, oh. Baby, whoa, oh, oh, oh. Baby, whoa, oh, oh, oh. Oke, untuk yang pertama yang akan kita bahas ini, silahkan dicermati soalnya. Akan kita bahas bareng-bareng. Ini ya, nomor 1. Karakteristik ilmu sejarah adalah diakronis, yaitu apakah A. memanjang dalam waktu, B. melebar dalam ruang, C. melebar dalam analisis, D. memanjang dalam penceritaan, ataukah E. memanjang dalam rekonstruksi. Nah, silahkan dicoba dulu dijawab dengan cara mempause video ini ya. Jika sudah, bisa diklik kembali play-nya. Oke, sudah ya, akan kita bahas bareng-bareng ya. Jadi, diakronis ini konsep waktu ya, konsep waktu dalam sejarah. Kira-kira ada apa aja untuk diakronis? Jadi selain diakronis, konsep berpikir dalam perspektif sejarah itu ada 5, yaitu ada diakronologi, diakronik, sinkronik, kausalitas, dan periodisasi. Jadi ada 5 itu, 5 konsep berpikir dalam perspektif sejarah ya. Nah, untuk yang ini konsep yang pertama adalah konsep kronologis. Nah, konsep kronologis ini adalah urutan waktu dalam peristiwa sejarah gitu. Jadi urutan waktunya itu adalah konsep kronologis gitu. Contohnya seperti apa? Jadi kayak contoh kronologis ini misalnya kita ya, pagi hari ini ngapain aja, misalnya dari jam 6. Misalnya jam 5 bangun pagi. Terus jam 6 mulai mandi, jam 7 sarapan, jam 8 berangkat ke sekolah, jam 9 pelajaran A, jam 10 pelajaran B, kemudian jam 12 istirahat, sholat, lalu makan, lalu pulang jam 3. Nah, seperti itu contoh kronologis. Jadi urutan waktu dalam suatu peristiwa atau peristiwa sejarah. Diingat-ingat ya, kronologis sering muncul juga di soal-soal UTBK ya.
Lalu konsep diakronik. Diakronik itu apa sih? Diakronik itu konsep memanjang dalam waktu. Ini adalah konsep khusus yang dimiliki ilmu sejarah ya. Jadi sejarah itu adalah mengkaji tentang waktu yang seperti apa? Tentu saja waktu yang masa lalu, peristiwa masa lalu manusia gitu. Jadi waktunya adalah waktu masa lalu manusia. Tapi antara masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang itu saling berkaitan gitu ya. Jadi diakronik konsep memanjang dalam waktu. Contoh kalau dalam peristiwa sejarah misalnya, eh oh iya ini, politik di Indonesia masa kemerdekaan hingga reformasi tahun 1945 sampai 1999 gitu. Jadi panjang waktunya 1945 sampai 1999. Nah, waktunya panjang itu. Itu konsep diakronik. Lalu bedanya dengan konsep sinkronik itu apa? Kalau sinkronik itu melebar dalam ruang. Jadi kajian itu fokus satu kajian aja gitu. Contohnya, misalkan mau membahas tentang ekonomi gitu ya. Jadi bahasnya ekonomi di Indonesia. Ekonomi di Indonesia tahun 45 gitu. Jadi satu waktu dan satu pembahasan aja itu. Jadi yang dibahas cuma ekonominya aja di tahun 45 aja. Jadi tidak melebar kemana-mana. Tapi kalau diakronik kan waktunya panjang dan bisa melebar ke apapun gitu. Kayak tadi kan kalau diakronik contohnya ke politik di Indonesia tahun 45 sampai 99 kan waktunya panjang, yang dibahas juga banyak dan panjang. Tapi kalau sinkronis satu waktu aja dan satu pembahasan aja gitu ya, paham ya? Jadi kalau diakronik memanjang dalam waktu, sinkronik melebar dalam ruang gitu. Kalau kausalitas itu adalah sebab akibat. Jadi suatu peristiwa itu ada pemicunya dan juga ada dampaknya gitu. Itu kausalitas. Lalu kalau konsep periodisasi itu adalah pembabakan waktu dalam sejarah atau pembagian-pembagian dalam sejarah. Contohnya zaman ya. Ada zaman praaksara, ada zaman Hindu-Buddha, ada zaman Islam, ada zaman kolonial, dan juga ada zaman kemerdekaan. Itu pembagian zaman dalam konsep periodisasi seperti itu. Paham ya? Antara 5 konsep berpikir dalam sejarah itu: kronologi, diakronik, sinkronik, kausalitas, dan periodisasi. Jadi jawaban nomor 1 ialah yang A. Oke, bener apa salah jawabannya? Pasti bener semua kan? Sekarang kita ke soal selanjutnya nomor 2 ya. Penempatan sebuah peristiwa sejarah dalam konteks waktu yang salah disebut dengan A. Sinkronik, B. Diakronik, C. Surrealis, D. Supraktis, atau E. Anakronis. Seperti apa? Silahkan di pause terlebih dahulu. Oke, kalau sudah kita bahas ya, ini masuk dalam konsep kronologi gitu. Penempatan sebuah peristiwa sejarah dalam konteks waktu yang salah. Jadi kalau kronologi kan urutan waktu, waktunya salah. Nah, dinamakan apa? Jadi tujuan dari kronologi itu agar tidak terjadi kerancuan atau ketidakcocokan dengan suatu peristiwa atau suatu zaman tertentu yang disebut dengan anakronisme. Jadi ketidakcocokan dalam suatu peristiwa sejarah dinamakan sebagai anakronisme. Itu ya. Paham? Jawabannya adalah yang E. Jelas banget, ini gampang ya. Ini juga sering keluar nih di ujian sekolah maupun SBM. Itu saya sering nemuin soal-soal seperti ini. Jadi jangan sampai salah ya besok ya. Lalu soal nomor 3. Alasan sejarah sebagai suatu peristiwa tidak dapat berulang adalah A. Setiap peristiwa selalu terjadi dalam ruang dan waktu yang berbeda dengan peristiwa lainnya. B. Setiap pelaku dari suatu peristiwa sejarah tidak dapat mengulang kisah sejarah yang sama. C. Peristiwa di masa lampau tidak dapat diteliti secara berulang-ulang. D. Pelaku dan saksi sejarah tidak dapat menceritakan peristiwa yang sama dengan tafsir yang sama. Ataukah E. Sulit menemukan bukti-bukti yang dapat digunakan untuk mengulang peristiwa di masa lampau. Nah, kenapa seperti itu? Jadi ini masuknya adalah konsep nih ya, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai peristiwa, dan juga sejarah sebagai seni. Soalnya adalah sejarah sebagai peristiwa. Kenapa kok tidak dapat berulang? Nah, kita kaji dulu ya. Sejarah sebagai peristiwa itu apa? Jadi ciri-ciri sejarah sebagai peristiwa itu sifatnya adalah unik, yaitu hanya terjadi satu kali saja.
atau bersifat ideografis, unik, terjadi satu kali. Lalu sifatnya adalah abadi, tidak pernah berubah dan akan dikenang sepanjang masa. Itu sejarah sebagai peristiwa. Lalu penting, hanya peristiwa penting saja yang dapat dikaji dalam peristiwa sejarah. Tidak sembarang peristiwa ya yang dapat dikaji, tapi hanya peristiwa penting yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Itu kajian sejarah gitu. Lalu mempunyai pengaruh yang besar. Ini ya. Jadi kenapa kok alasan sejarah sebagai suatu peristiwa yang tidak dapat berulang? Karena jawabannya adalah yang Oke, yang A ya, setiap peristiwa selalu terjadi dalam ruang dan waktu yang berbeda dengan peristiwa lainnya. Jadi sifatnya ideografis, hanya terjadi satu kali atau unik. Lalu kok kenapa ada istilah sejarah yang berulang? Itu seperti apa? Oke, bisa saja pengulangan terjadi, tetapi pengulangan itu hanya pengulangan konsepnya aja, tapi tentu saja waktunya beda. Pelakunya mungkin saja sama ya, tapi pasti waktunya ini beda. Contohnya, ada peristiwa demo yang dilakukan mahasiswa di gedung MPR. Pada tahun 98 sudah pernah itu, tapi kemarin di tahun 2000 kemarin terjadi kembali. 2020 ya maaf, itu terjadi kembali para mahasiswa demo Omnibus Law atau demo apa itu kemarin ya tahun 2020 terjadi di gedung MPR, terjadi lagi sama-sama demo mahasiswanya, tapi waktunya beda, sama-sama mahasiswanya juga, tapi mungkin tokoh orang-orangnya juga beda. Jadi sifatnya unik, hanya terjadi sekali, tidak ada suatu peristiwa yang sama persis, itu tidak ada. Paham ya? Oke, nomor 4. Faktor penentu keberhasilan manusia belajar dari sejarah adalah A. Keluarga dan pergaulan, B. Pergaulan dan penalaran, C. Penalaran dan daya ingat, D. Pergaulan dan daya ingat, ataukah E. Pendidikan dan pergaulan. Silahkan di pause terlebih dahulu ya. Oke, akan kita bahas. Jadi soal ini adalah saya sering menemui soal ini ya di soal-soal SBMPTN maupun soal-soal ujian mandiri di kampus. Kayak di UM Undip saya pernah menemui soal seperti ini juga. Jadi silahkan diingat-ingat ya, barangkali besok beruntung soal ini kembali terulang, barangkali beruntung ya. Jadi faktor penentu keberhasilan manusia belajar dari sejarah adalah pendidikan dan pergaulan. Kenapa? Karena dengan pendidikan dan pergaulan, manusia dapat melahirkan penalaran dan daya ingat, serta menumbuhkan pemahaman pada setiap peristiwa sejarah. Begitu ya. Jadi jelas banget nomor 4 jawabannya adalah pendidikan dan pergaulan. Diingat-ingat ya. Sekarang soal nomor 5. Sejarah mulai dapat berkembang sebagai ilmu pengetahuan saat peradaban manusia telah mengenal dan menciptakan apa ini? Ini gampang banget nomor 5 ini. Jadi, sejarah mulai dapat berkembang sebagai ilmu pengetahuan saat peradaban manusia telah mengenal dan menciptakan tradisi gitu. Jadi, sudah mulai ada tradisi itu sudah sebagai ilmu pengetahuan, dipelajari sebagai ilmu pengetahuan. Contohnya apa di sini? Pada masa manusia purba itu ya. Jadi manusia purba pada waktu udah mengenal tradisi berburu dan mengumpulkan makanan, berarti dia udah mulai diteliti sebagai ilmu pengetahuan. Oh, ternyata manusia purba pada zaman itu tuh udah mengenal namanya berburu dan mengumpulkan makanan. Seperti apa toh? Atau kegiatan berburunya, alatnya bagaimana? Lalu mereka hidupnya sosial seperti apa? Kehidupan ekonominya seperti apa dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan gitu. Jadi sudah mulai diteliti pada masa manusia mengenal tradisi. Jawabannya adalah yang C. Gampang banget bukan? Oke. Jadi itu ya cukup untuk soal kali ini. Mungkin kita belajar 5 soal dulu. Jika ada pertanyaan atau masih ada kesusahan, kesulitan, silahkan bisa tanya-tanya di kolom komentar. Kalau mau minta soal-soal latihan soal-soal lagi, nanti akan saya kasih di video-video selanjutnya ya. Dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang mau masuk ke perguruan tinggi persiapan UTBK SBMPTN besok ya. Semangat, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa diterima di kampus yang dicita-citakan gitu ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe dan nantikan video-video selanjutnya. Insya Allah saya akan rutin untuk memposting video-video untuk latihan soal-soal UTBK persiapan kuliah ya. Semangat. Cukup sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Thank you very much. Arigatou gozaimasu.